Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini pelajaran PPO kita akan membuat sebuah proyek baru, yaitu pembuatan aplikasi perpustakaan. Yang pertama, kita buka aplikasi NetBeans. Kemudian kita buat proyek baru dengan cara File, New Project. Kemudian pilih Java Application, kemudian klik Next. Project name-nya kita namakan dengan perpustakaan underscore nama kalian masing-masing. Misalkan di sini perpustakaan underscore Zen. Kemudian untuk treatment-nya, centangnya kita hilangkan. Klik Finish. Kita tunggu sampai projectnya jadi. Nah, di bagian kiri di sini ada project baru namanya perpustakaan underscore Zen. Klik tanda plus di samping sini, kemudian pada source package kamu klik kanan, kemudian pilih new, pilih JFrame Form. Kemudian kita buat kelas baru namanya form underscore utama. Kemudian klik Finish. Nah, ini tampilan awal untuk form project perpustakaan, dimana kelas yang pertama adalah form utama. Langkah yang pertama, kita perlebar dulu untuk jendela NetBeans-nya ini, biar nanti bisa lebih leluasa. Misalkan segini. Kemudian kita pergi ke palet. Palet yang pertama yang akan kita gunakan adalah membuat panel. Di sini ada panel. Kalian klik panel, kemudian letakkan di form. Kemudian atur ukurannya untuk bagian judul, misalkan segini. Yang kedua, panel baru. Misalkan di sini. Jadi untuk project ini ada dua panel. Yang pertama panel atas, yang kedua panel bawah. Panel atas ini nanti digunakan untuk membuat judul aplikasi kita. Kemudian kita pilih label. Masuk ke teksnya, tuliskan perpustakaan Zen. Kemudian kalian bisa atur ukuran fontnya dengan klik bagian font, misal pilih 36 biar agak besar, tulisannya jadi besar. Yang kedua di bawah sini teksnya made by nama kalian masing-masing. Hurufnya kalian besarkan. Ini panelnya dikeataskan sedikit. Yang ketiga, ini untuk membuat jam.
teksnya dituliskan aja jam, kemudian fontnya dibesarkan 36. Nah, untuk jam ini kita kasih name biar nanti kita mudah pada saat membuat codingnya. Untuk name bisa klik kanan pada jam, kemudian pilih change variable name. Kalian tuliskan LBL jam. Yang keempat adalah label untuk membuat tanggal. Teksnya diganti dengan tanggal, kemudian fontnya ganti dengan 36, klik OK. Kemudian tanggal ini name-nya diganti dengan cara klik kanan, change variable name LBL underscore tanggal. Untuk bagian judul ini sudah selesai. Misalkan mau dikasih warna, bisa backgroundnya ini. Kita kasih warna ungu. Nanti hasil jadinya seperti ini: perpustakaan Zen, made by, kemudian ada jam dan ada tanggal. Di bagian bawah nanti kita gunakan sebagai aplikasi perpustakaannya. Yang pertama kamu pilih namanya Tab Pen. Tab Pen, masukkan di sini. Kemudian diperbesar. Kemudian untuk Tab Pen nanti kita masukkan panel. Hasilnya seperti ini. Di sini ada tulisan tab 1. Kemudian untuk tab 1 bisa kita rubah tulisannya di sini. Cari tulisannya adalah mana, teks. Tab 1 ini. Accessibility name. Kamu tulis yang pertama adalah peminjaman. Kemudian tab titelnya tulis juga peminjaman. Nanti otomatis di sini akan berubah menjadi peminjaman. Kemudian untuk peminjaman ini bisa variabelnya diganti dengan klik kanan, change variable name. Di sini ditulis peminjaman. Oke. Kemudian masukkan panel satu lagi. Pastikan sampai ada garis orange seperti ini, baru diklikkan. Kalau tidak ada garis orange-nya, nanti hasilnya error. Sudah ada garis orange, kamu klik, nanti otomatis jadi tab 2. Tab 2, tab titelnya di sini adalah data buku. Kemudian accessibility name-nya sama, data underscore buku.
Kemudian yang terakhir, letakkan lagi di sini, tuliskan data siswa, accessibility name-nya data underscore siswa. Oh, di sini ada kekeliruan nih, sini. Di sini seharusnya perpustakaan. Kemudian C panel 3-nya, variable name-nya peminjaman. C panel 4, data underscore buku. C panel 5, data underscore siswa. Sekarang kita ke tab peminjaman. Di tab peminjaman ini, yang pertama kalian masukkan text file. Klikkan di sini. Kemudian di sini teksnya dikosongkan. Name. Kemudian klik kanan, change variable name, tuliskan txt underscore cari underscore peminjaman. Kemudian yang kedua, masukkan button, masuk properties, labelnya adalah cari. Kemudian change variable name-nya btn cari underscore peminjaman. Kemudian masukkan button lagi. Di sini teksnya adalah edit peminjaman. Hurufnya bisa diperbesar biar kelihatan. Kemudian satu lagi, teksnya refresh. Kemudian change variable name-nya btn refresh peminjaman. Untuk tadi edit belum ya? Edit juga sama, change variable name btn edit peminjaman. Yang terakhir, ini refreshnya diperbesar dulu. Yang terakhir adalah memasukkan tabel. Sebelum tabel di sini ada namanya scroll pen. Masukkan scroll pen dulu. Jadi nanti tabelnya bisa kita scroll ke bawah. Setelah scroll pen, baru masukkan tabelnya. Pastikan ada garis orange. Nah, nanti dia masuk ke scroll pennya. Untuk membuat kode program, langkah yang pertama adalah masuk ke bagian search. Klik search. Kemudian di bagian atas ini kita akan masukkan import java.awt dimension. Ini untuk mengatur layar dari program.
kedua import Java awt toolkit. Kalian ketikkan tool aja, kemudian ketik di gadget kontrol spasi, nanti akan keluar toolkit, kemudian tinggal di enter. Yang ketiga import Java awt event. Di sini ada action event. Yang keempat import Java awt event action listener. Kemudian yang kelima import Java util get. Yang keenam import Java swing. Nanti barangkali kita pakai JOption pane. Yang ketujuh import Java swing timer. Yang ke-8 ini untuk tabelnya, import Java swing table default tabel model. Untuk tabel nanti akan kita buat di part yang ketiga. Untuk part yang kedua ini kita buat untuk jam dan tanggal dulu. Yang pertama Java awt dimension dan toolkit. Ini digunakan untuk mengatur program biar ketika dijalankan dia dimensinya full layar atau penuh. Kemudian ada action event, listener, date, timer. Ini nanti digunakan untuk membuat jam dan tanggal. Ini tabel untuk membuat tabel, JOption pane untuk membuat informasi. Kemudian yang kedua di public class, di sini ada public form utama, di bawahnya init komponen. Kalian tuliskan dimension. Kita buat objek dulu. Objeknya adalah screen sama dengan toolkit get default toolkit, kemudian titik get screen size, titik koma, kemudian di bawahnya is set size. Ini agak muter-muter. Kemudian dalam kurungnya kamu tuliskan screen titik width koma screen titik height. Ini untuk pengaturan lebar dan tingginya. Di bawahnya set extend step. Kemudian masukkan Java awt frame
titik maximize both. Jadi untuk kedua sisinya dia maximize semua. Ini untuk pengaturan layar kita menggunakan dimension. Kemudian di bawahnya kita menggunakan fungsi. Yang pertama adalah fungsi tanggal underscore sekarang. Kemudian yang kedua fungsi jam digital. Nah, tanggal sekarang dan jam digital ini yang akan kita buatkan untuk codingnya. Di sini kenapa masih merah? Karena fungsi ini belum kita buat void-nya. Sekarang kita akan buat void untuk membuat tanggal. Jadi di sini untuk public form utama sudah ada fungsi-fungsinya sampai dengan kurung tutup. Sekarang kita buat fungsi yang pertama di bawah tulisan generate code. Kita ketikkan / ini untuk memberikan keterangan, misalkan perintah membuat tanggal. Public void tanggal sekarang. Public void tanggal sekarang ini tulisannya harus sama persis dengan fungsi yang di atas. Di sini T-nya pertamanya besar, berarti di bawahnya juga besar. Kalau di sininya kecil, di bawahnya juga kecil. Tuliskan Java util date. Kemudian kita buat objek baru namanya sekarang, new Java util date. Kemudian di bawahnya Java text titik simple date format. Kemudian kita buat objek baru namanya cal, sama dengan new Java text simple date format, dimana objek cal ini dia membuat format tanggalnya menjadi dd min mm min yyyy, ini 4. Jadi format tanggalnya adalah day, month, year, atau hari, bulan, tahun, atau tanggal, bulan, tahun. Di bawahnya kita panggil tadi namanya lbl tanggal. Kita set text, isinya adalah tulisan tanggal, kemudian petik, kemudian plus, masukkan objek cal tadi, dimana objek cal adalah formatnya cal titik format, kemudian memanggil objek sekarang, dimana objek sekarang adalah tanggal ini, date, Java util date. Untuk tanggal ini sudah jadi. Sekarang kita buat yang kedua.
adalah jam. Yang pertama kita buat keterangan dulu, kita buat konstruktornya untuk jam digital. Untuk jam digital ini kode programnya cukup banyak. Yang pertama kita buat public void main atau public void jam digital. Untuk jam digital ini tulisannya harus sama dengan jam digital yang di atas. Kemudian kurung buka kurung tutup kurung kurawal. Yang pertama kita buat di sini keterangannya membuat action listenernya untuk timer. Kita buat action listener pakai kontrol spasi ya, biar tulisannya dipastikan betul. Kemudian objeknya adalah touch performer sama dengan new action listener. Ini harus pakai kontrol spasi. Kalian pilih action listener, nanti otomatis dia akan membentuk sebuah override atau fungsi bawaan. Untuk fungsi bawaan ini bagian throw new-nya kamu hapus, jadi di blok dulu sampai sini, kemudian di delete, kemudian baru di enter. Di sini ada tanda merah karena untuk bagian sini belum ada titik komanya. Di sini sudah betul. Kemudian kita lanjut membuat variabel. Yang pertama adalah string 0 jam sama dengan ketik-ketik. Ini untuk membuat nilai awal dari jam, kemudian nilai awal dari menit, kemudian nilai awal dari detik. Jadi untuk jam ini kita buat manual codingnya. Kemudian membuat date-nya, kita kasih keterangan membuat date. Date, nama objeknya misal dt, new date, kemudian kurung titik koma. Nah, di sini kasih keterangan lagi untuk mengambil nilai jam, menit, detik. Ini yang agak banyak. Yang pertama kita buat variabel integer nilai jam sama dengan dt, pilih get hours. Ini harus pakai kontrol spasi. Kalian pilih yang get hours, kemudian titik koma, integer nilai menit sama dengan dt get minute, koma, kemudian integer
nilai detik sama dengan dt get second. Titik koma. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita buat variabel agar di bawah nilai 10, misalkan detik 9, nanti yang muncul adalah 09, berarti di depannya dikasih tambahan 0. Di sini keterangannya menambah nilai 0. Kita pakai if nilai jam kurang dari sama dengan 9, maka 0 jam sama dengan 0. Berarti awalnya ditambahkan 0. Kemudian if nilai menit kurang dari sama dengan 9, ini juga sama, 0 menit sama dengan 0, berarti di depannya ditambahkan 0. Kemudian if nilai jam kurang dari sama dengan 9, nol jam, 0 detik ya, ini nilai detik, 0 detik sama dengan 0. Kemudian sekarang menampilkan jamnya. Menampilkan jam. Yang pertama string jam sama dengan 0 jam plus integer to string, kemudian masukkan objeknya adalah nilai jam. Yang kedua string menit sama dengan 0 menit plus integer to string nilai menit. Yang ketiga string detik sama dengan 0 detik plus integer to string nilai detik. Kemudian untuk menampilkan ke layarnya tadi labelnya namanya LBL jam, set text jam detik-detik plus jam
kemudian spasi boleh, plus titik 2 plus menit plus detik-detik, kemudian titik 2 plus detik. Kemudian yang terakhir adalah set timernya untuk mengaktifkan timer. New timer 1000 task performer. Ini berarti penambahannya 1 detik. Start. Sampai sini untuk jam selesai. Sekarang kita jalankan programnya dengan tombol run. Tombol utama, oke. Jadi ini hasil tampilan untuk program perpustakaan. Sampai sini untuk project perpustakaan part 2-nya. Nanti tugas kalian membuat project seperti ini sampai dengan jam dan tanggalnya bisa berfungsi dengan baik. Kemudian untuk peminjaman data buku, data siswa, semuanya dikasihkan tabel-tabel seperti ini. Jadi untuk peminjaman tadi sudah kita buat. Nanti tugas kalian sama, data buku juga isinya sama dengan peminjaman, data siswa isinya juga sama. Karena untuk tampilan perpustakaan ini hanya tampilan saja. Nanti untuk isiannya kita ada di edit, baik edit peminjaman, edit data buku maupun edit data siswa. Sekian untuk project perpustakaan part 2. Nanti tugasnya silakan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.